Halo, 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 halo. Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Mantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melihat isu korupsi dalam negeri dengan komitmen pembangunan global SDGs. Mari. Jadi untuk pembahasannya yaitu apa itu korupsi, penyebab dan penanganan korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana keterkaitan bahaya korupsi dengan tujuan SDGs tersebut. Jadi apa itu sih korupsi? Bisa dilihat, jadi korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio, dalam bahasa Inggris corruption atau corrupt, atau dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan bahasa Belanda disebut corruptie. Karena itu bahasa Indonesia adalah korupsi. Pandangan terhadap korupsi, aktivis penggiat anti korupsi yakni Sally Martini mengatakan bahwa korupsi memang menjadi kejahatan purba, telah tumbuh sejak lama dan berada di mana-mana apabila dilihat dari sudut pandang tindak kriminal. Di sisi lain, ada koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Adnan Topan Husodo, mengatakan bahwa korupsi merupakan persoalan multidimensi, sehingga untuk memahami harus menggunakan multi perspektif. Sudah banyak definisi tentang korupsi itu sendiri, tapi yang bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah sebuah tindakan yang sangat keji. Karena di dalam perilaku atau perbuatan korupsi tersebut terdapat unsur penipuan, pengelapan dana, hingga fitnah yang timbul di dalamnya, dan pengambilan hak orang lain atau manusia lain di dalamnya. Lalu apa sih penyebab korupsi? Penyebab korupsi itu dikaitkan dengan politik, sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Penyebab dan penanganan korupsi. Korupsi sering dikaitkan dengan pemaknaan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau tentang korupsi dunia. Sedangkan korupsi juga tidak cukup hanya ditangani dengan penanganan koruptor, tetapi akar masalahnya juga harus diselidiki sebab akibatnya. Jadi meskipun penjara itu penuh dengan para koruptor, itu tidak akan menuntaskan atau memusnahkan para korupsi. Jadi setiap jenis korupsi di setiap lokasi juga dia berbeda-beda. Makanya ada yang disebut dengan anatomi korupsi. Untuk penanganan korupsi itu sendiri dilakukan dengan menangkap dan menuntut para pelaku atau yang bisa disebut represif, dan mencegah kerentanan korupsi atau yang bisa disebut preventif. Baik dengan cara memberantas korupsi telah dilakukan secara preventif atau represif dan preemptif, tapi itu belum memberikan hasil yang diharapkan. Metode pencegahan yang telah diambil oleh pemerintah dalam memberantas korupsi telah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi. Karena itu pembentukan karakter dan karakter building itu merupakan salah satu upaya untuk pemberantasan korupsi sejak dini. Pembentukan pola pikir dan mindset itu sangat penting. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi korupsi tersebut adalah bahwa dalam pemberantasannya dibagi kepada pembuatan sistem undang-undang, pembuatan kelembagaan pengawasan, dan penanaman pemahaman individu. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Apa sih dampak korupsi? Pertama, pada sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi. Tentu saja karena kan dananya digunakan oleh satu oknum, jadi menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian karena adanya penyidikan. Dalam perkembangan ekonomi, korupsi memiliki berbagai efek terhadap
Dampak korupsi selanjutnya adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri dan pihak asing yang mestinya bisa digunakan untuk membangun negara menjadi sulit sekali terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum. Lalu pajak itu berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, atau di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan. Lalu menurunnya pendapatan negara. Selain itu juga korupsi menyebabkan menurunnya pendapatan negara dari setor pajak. Sebagian besar negara di dunia mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya itu sendiri. Lalu untuk pembahasan selanjutnya kita ada keterkaitan bahaya korupsi dengan tujuan SDGs. Jadi, SDGs merupakan Sustainable Development Goals, adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. Agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015. Menggantikan program sebelumnya yakni MDGs atau Millennium Development Goals sebagai tujuan pembangunan, sama aja untuk tujuannya. Jadi keterkaitan yang bisa kita kaitkan dari kasus yang tadi kita bahas korupsi merupakan maka menciptakan sebuah tujuan dunia yang besar itu patut dipandang fundamental bagi Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.